Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat cemilan yang sebelumnya sudah pernah aku spill di video burger mini. Sekarang ini akan aku share resep burger bersama dengan resep patty homemade-nya yang tentu aja lebih ekonomis dan lebih sehat jika kita buat sendiri di rumah. Walaupun kelihatannya ribet, kita mesti bikin roti burgernya sampai patty-nya. Tapi jangan salah, ini gampang banget cara buatnya. Pertama, kita siapkan roti burgernya dulu ya. Kita gunakan 300 ml air hangat kuku ditambah dengan 3-4 sendok makan gula. Setelah itu kita aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata, bisa kita tambahkan 2 sendok teh ragi instan. Pastikan air yang kamu gunakan tidak terlalu panas ya, agar raginya dapat berkembang dengan optimal. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini kita diamkan dulu selama 10 menit hingga berbusa. Setelah 10 menit kita akan mendapatkan larutan gula yang di atasnya full dengan busa seperti ini ya. Ini tandanya ragi kamu aktif. Lalu setelah itu ini aku siapkan tepung terigu. Aku pakai campuran tepung terigu protein tinggi dan sedang. Kalau teman-teman ingin pakai salah satunya boleh banget ya. Tadi di tengah-tengah terigunya aku buat cekungan, lalu kita tambahkan larutan gula dan ragi tadi. Semua bahan ini kita tinggal aduk rata semuanya hingga adonannya setengah kalis. Jika adonannya sudah setengah kalis, kita tambahkan 50 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Setelah itu kita akan uleni kembali hingga kalis elastis. Ini aku pakai mixer biar cepat dan mudah ya, tapi kalau teman-teman ingin pakai tangan boleh banget. Dan sambil menunggunya adonannya kalis elastis, ini aku akan buat patty burgernya. Masukkan ke dalam wadah 500 gram daging cincang. Setelah itu ini aku udah cincang bawang putih serta bawang bombay. Aku pakai 2 siung bawang putih dan setengah siung bawang bombay. Untuk bumbu lainnya aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Semua bahan ini akan aku campur rata terlebih dahulu. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 200 gram tepung roti. Kalau teman-teman punya tepung rotinya yang kasar, bisa di blender dulu hingga halus seperti ini ya. Setelah itu tinggal kita aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata, ini aku tambahkan juga 100 gram susu cair. Lalu kita aduk rata kembali semuanya hingga tercampur dan bisa dibentuk bulat-bulat ya. Nah, kira-kira sudah bisa dibentuk bulat seperti ini. Ini tandanya sudah siap untuk dicetak, tapi sebelumnya aku akan cek roti kita dulu. Dan ini adonan kita sudah terlihat kalis ya, jadi kita cek apakah ini sudah kalis elastis dengan cek window pan-nya. Kalau kita sudah bisa melihat ada membran tipis, ini tandanya sudah kalis elastis. Untuk lama memixernya itu tergantung dengan mixer teman-teman sendiri ya. Ini aku mixer kira-kira 15-20 menit dengan kecepatan rendah. Oh ya, tadi juga aku istirahatkan mixernya sampai 2 kali ya per 10 menit agar mixernya tidak cepat panas. Dan ini adonannya kita proofing selama 45-60 menit hingga volumenya bertambah 2 kali lipat. Sambil menunggu proofing adonan, ini aku cetak dagingnya. Ini beratnya kira-kira 40 gram per porsi ya. Cukup dibentuk bola-bola lalu digepengkan hingga berbentuk bulat seperti ini. Dan ini sudah semuanya. Aku mendapatkan sekitar 20 pieces, lumayan banget kan. Daging ini siap digunakan atau bisa disimpan di dalam freezer dalam wadah tertutup ya, agar tidak kering. Selanjutnya ini sudah sekitar 50 menit, jadi sudah siap si adonan rotinya. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini adonannya aku gilas sebentar agar semua udara di dalamnya keluar. Setelah itu adonan rotinya akan aku bagi 2 sama rata seperti ini. Ini setengah rotinya akan aku buat burger mini, sedangkan yang satunya lagi akan aku buat ukuran standar. Untuk yang ukuran standar ini berat porsinya kira-kira 40-45 gram.
Di sini teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya sesuai dengan selera teman-teman ya. Setelah dibagi proporsi, jangan lupa dironding agar bentuknya cantik. Untuk setengah adonan yang kita buat tadi, kita mendapatkan sekitar 11 pieces ukuran burger standar. Nah, kalau yang ini nih, ini aku buat untuk burger mini, di mana adonannya itu beratnya sekitar 10-11 gram per pieces. Untuk resep burger mini selengkapnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya linknya. Jadi biar cukup nih dengan patty yang sudah kita buat tadi sebanyak 21 pieces, maka adonan roti yang kita butuhkan itu sekitar 500 gram tepung terigu atau sekitar satu resep ini kalau dijadikan resep seluruhnya roti yang ukurannya standar ya. Nah, setelah dibulat-bulatkan, ini aku diamkan selama 30 menit dan setelah 30 menit ini akan mengembang kembali seperti ini dan kita beri sapuan susu cair ke atas adonan. Susu cair ini bisa teman-teman ganti dengan kuning telur, atau kalau mau lebih ekonomis bisa teman-teman semprotkan aja air bersih ke atas adonannya. Setelah semua kita beri susu cair, ini tinggal kita taburi wijen secukupnya. Ini aku pakai wijen hitam ya, teman-teman bisa pakai wijen putih. Selanjutnya rotinya akan aku oven, ini ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Rotinya kita panggang dengan suhu 180-190 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 20 menit hingga matang. Teman-teman bisa mencocokkan dengan oven masing-masing ya. Dan ini sudah matang semuanya, bisa kita dinginkan. Rotinya sudah siap digunakan jika sudah dingin, tapi kalau teman-teman ingin menyimpannya, bisa teman-teman simpan dalam kulkas atau dalam freezer dengan wadah tertutup ya. Jadi karena ini burgernya aku buat stok cemilan atau stok bekal, jadi roti dan patty burgernya aku dinginkan di dalam kulkas sampai saatnya aku gunakan. Ini aku simpan dalam wadah tertutup kayak gini. Dan kebetulan sekarang aku ingin buat sarapan untuk keluargaku. Ini rotinya dalam keadaan dingin. Jadi sebelum kita olah, kita dinginkan terlebih dahulu sampai tidak kaku lagi. Ini sisa rotinya akan aku masukkan ke dalam kulkas dan tahan di kulkas bawah sampai sekitar 7 hari. Kalau teman-teman masukkan dalam freezer bisa tahan sampai 1 bulan loh. Selanjutnya kita masak patty burgernya. Patty burgernya sebelumnya sudah aku keluarkan dulu karena dari freezer tentunya beku. Dan setelah dagingnya agak lunak seperti ini bisa kita langsung olah aja. Ini aku pakai 1 sendok makan margarin untuk 3 patty burger seperti ini dan kita masak dengan api sedang cenderung kecil hingga matang. Nah, kalau sisinya sebelahnya ini sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita balik ya, dan kita masak sisi selanjutnya. Ini masaknya mudah banget dan cepat banget, ini nggak sampai 10 menit ya, cukup sekitar 5 menit aja sudah matang seperti ini semuanya. Selanjutnya karena rotinya aku ingin hangat juga, ini jadi aku panggang lagi rotinya dengan margarin atau mentega. Rotinya kita panggang dengan api kecil aja sampai kedua sisi rotinya keemasan atau kecoklatan. Setelah seperti ini kita balik untuk memanggang sisi selanjutnya. Dan jika dirasa kedua sisinya sudah kecoklatan dan sudah cukup empuk dan hangat seperti ini sudah siap. Ulangi tahap memanggang ini hingga semua burgernya terpanggang ya. Nah, ini roti burgernya sudah siap semua, tinggal kita beri saus sesuai dengan selera. Bisa menggunakan mayones, mustard. Sedangkan ini aku menggunakan Thousand Island ya, yang ada di rumah aja sebenarnya. Dan selain itu bisa teman-teman tambahkan juga dengan saus cabai ataupun saus tomat sesuai dengan selera. Jangan lupa sausnya diratakan di atas rotinya. Nah, setelah rata semua seperti ini, bisa kita susun si patty burger yang sudah matang tadi. Untuk isian selanjutnya, teman-teman bisa mengisi burger ini sesuai dengan selera masing-masing. Ini aku tambahkan keju slice, lalu ada juga selada, serta potongan tomat, biar tambah segar. Teman-teman bisa menambahkan juga misalnya telur mata sapi atau dibuat patty burgernya double. Oh, bisa banget ya, pokoknya sesuaikan selera teman-teman masing-masing ya. Dan ini biar burgernya nggak jatuh-jatuh, nggak lepas-lepas, aku beri kuncian berupa tusuk gigi. Dan ini dia, burger kita sudah siap untuk disajikan. Dan karena ini burgernya akan aku bawa di dalam perjalanan, jadi aku beri styrofoam seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan wadah yang lainnya ya.
Gimana? Teman-teman bisa lihat ya, burger kita kali ini cantik banget dan sangat menggiurkan sekali penampilannya. Tentunya burger ini juga lebih sehat dibanding kita beli ya, karena tanpa tambahan bahan-bahan pengawet, bahan pewarna, ataupun bahan tambahan pangan lainnya. Tentunya selain itu, karena kita buat semuanya sendiri, kita bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing dan bakal jadi lebih ekonomis loh. Setelah tadi aku sempat hitung untuk modal satu porsi burger ini sesuai dengan bahan yang aku beli di daerahku, hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah aja. Wah, beneran deh, ini bakal ngirit banget tapi dengan kualitas yang maksimal kayak gini. Kalau dilihat dari model yang minim, cocok banget juga untuk jadi ide jualan kamu ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.